Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, semuanya semangat dan berpikiran positif ya. Syukur kepada Allah kalau hari ini saya boleh berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Ini pertama kali saya datang ke GKI Rahmani dan melayankan firman Tuhan di jemaat ini. Ibarat kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa tahu abis ini kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai umat Tuhan. Saya Yogi Fitra Firdaus. Saya hamba Tuhan sepenuh waktu di GKI Anugerah Bandung. Dan bersamaan dengan pelayanan saya di Jemaat Anugerah, saya juga sedang ada di dalam proses kependetaan di Sinode GKI. Hari Jumat lalu baru saja menyelesaikan pendidikan persiapan kependetaan tahap pertama diutus oleh Sinode selama 4 bulan di kota Tangerang. Lalu akan kembali ke Bandung menanti penempatan yang kedua. Saya menyelesaikan studi S1 Teologi di Sekolah Tinggi Teologi Bandung, lalu melanjutkan studi S2 di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Dan mudah-mudahan kita bersama-sama bisa saling menguatkan sebagai tubuh Kristus, khususnya di GKI Klasis Priangan. Saya juga menyampaikan salam hangat dari Majelis Jemaat dan rekan-rekan hamba Tuhan di jemaat kami di GKI Anugerah Bandung. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah dengarkanlah Dia yang dimuliakan. Dan berbicara mengenai mendengar, saya suka sekali dengan satu permainan atau satu games. Biasanya dari mulai anak-anak sekolah minggu sampai orang dewasa itu menjadikan games ini sebagai salah satu kegiatan. Entah itu di persekutuan, entah itu di dalam retret-retret atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nama gamesnya itu adalah kata berantai. Tentu Bapak Ibu Saudara tahu gitu ya dengan games ini. Nah, games ini biasanya ada seseorang yang memiliki clue atau memiliki satu kalimat entah panjang dan pendek, lalu orang-orang akan berbaris. Setiap orang akan melanjutkan perkataan-perkataan itu, lalu orang yang paling ujung biasanya harus menebak gitu ya. Apa sih yang disampaikan di dalam kalimat tersebut? Nah, uniknya Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di dalam permainan kata berantai ini, semakin ngaco, semakin aneh, semakin salah, tapi justru semakin menarik. Benar nggak Bapak Ibu? Karena biasanya kita akan tertawa terbahak-bahak melihat kekeliruan yang terjadi. Misalkan waktu itu teman saya pernah bermain game di Persekutuan Pemuda. Kalimatnya adalah kucing saya beranak 3 gitu ya. Lalu awal-awal masih benar, kucing saya beranak 3, kucing saya beranak 3. Ujung-ujungnya jadi kata-katanya kucing saya berak-berak 3 kali gitu ya. Ada pesan yang tidak sampai di dalam permainan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa biasanya kalau kita di dalam sebuah permainan kata berantai itu dari yang awalnya benar ke belakangnya jadi makin aneh dan makin ngaco, lalu pesannya jadi awut-awutan, itu biasanya karena kita tidak memerhatikan apa yang dikatakan dari orang sebelumnya dengan seksama. Karena kita ingin diburu-buru supaya games ini selesai, lalu kita memenangkan permainan tersebut. Lalu yang kedua, karena kita tidak mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan oleh orang sebelumnya, akhirnya terjadi apa yang disebut dengan mispersepsi. Kita salah memaknai apa yang sesungguhnya terjadi, Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, entah di dalam kehidupan berjemaat, entah kita dalam kehidupan berkeluarga, biasanya kita mengalami apa yang disebut dengan mispersepsi ini. Maka tak jarang gitu ya, dalam kehidupan bergereja bisa ribut satu dengan yang lain. Suami istri bisa gontok-gontokan, ayah dan anak bisa saling berantem. Kenapa? Karena pesan yang ingin disampaikan itu belum utuh, tidak memerhatikan apa maksud dan tujuannya, lalu si orang yang mendengarkan pesan itu sudah mengambil kesimpulan terlebih dahulu. Silakannya Bapak Ibu Saudara, kalau berita yang tidak utuh itu sudah kadung menyebar kepada orang-orang lain. Sehingga kesalahannya makin menyebar dan kesalahannya semakin masif. Nah Bapak Ibu Saudara, mengapa
mispersepsi ini dan mendengarkan dengan seksama ini menjadi penting, sebab Bapak Ibu Saudara, kalau kita mencoba kembali ke dalam bacaan kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat ke-28 hingga ke-43a, ini berbicara juga mengenai kesalahan persepsi sebetulnya. Siapa yang salah persepsi? Tentu yang diceritakan di dalam Injil Lukas ini adalah ketika Petrus mendapatkan sebuah peristiwa, melihat sebuah peristiwa yang menakjubkan yang dilihat olehnya. Dikatakan pada saat itu Yesus mengajak ketiga orang murid. Disebutkan dengan jelas ketiga orang murid itu adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tiga orang murid yang memang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka diajak naik ke sebuah gunung untuk berdoa. Maka menarik Bapak Ibu Saudara kalau kita melihat bagian-bagian dari ketiga Injil, baik Matius, Markus, Lukas, penulis Injil selalu menegaskan bahwa di dalam kesehariannya pun Yesus Kristus seringkali berdoa. Tuhan Yesus menunjukkan sebuah kehidupan spiritual yang baik kepada umatnya mengenai kehidupan berdoa yang tidak hanya meminta, tetapi bagaimana kita menjalin relasi dengan Allah. Dan Yesus menunjukkan kesehariannya pun menjalin relasi dengan Bapa di sorga. Kenapa Bapak Ibu Saudara Yesus harus berdoanya di gunung gitu ya? Kenapa nggak di danau? Kenapa nggak di lautan? Kenapa nggak di dekat toko gitu ya? Karena pada saat itu Bapak Ibu Saudara, gunung biasanya dianggap tempat Allah menjumpai umatnya. Maka kalau kita membaca kitab Keluaran, tadi dibacakan juga oleh majelis, waktu Musa menjumpai Allah di mana? Di Gunung Sinai. Lalu Yesus berdoa sebelum ditangkap di Bukit Zaitun. Itu memang pada saat itu orang-orang Israel meyakini bahwa Allah seringkali menjumpai umatnya di gunung. Nah pada saat itu Bapak Ibu Saudara, apa yang direkam oleh penulis Injil Lukas, doa Yesus di gunung ini bukan sekedar doa yang biasa, tidak seperti biasanya. Kenapa? Karena pada saat itu diceritakan bahwa Yesus ada di dalam kemuliaannya. Yesus yang awalnya hanya berjalan bersama ketiga orang murid, lalu ketiga orang murid ini tidur, melihat bahwa Yesus berbicara dengan tokoh yang lainnya. Siapa di situ? Ada Musa dan Elia. Dan bagi orang Israel, Bapak Ibu Saudara, Musa dan Elia merupakan tokoh penting. Orang Yahudi sampai sekarang masih percaya bahwa Musa di akhir zaman itu akan datang. Bahwa Elia akan dibangkitkan juga, Bapak Ibu Saudara. Maka ketika Petrus melihat itu, melihat sesuatu yang luar biasa terjadi, terlebih melihat bahwa di situ ada penampakan tokoh-tokoh yang sangat dihormati oleh Israel, Petrus tidak hanya takjub, tapi Petrus ingin mendirikan kemah. Petrus ingin menikmati apa yang dilihatnya. Maka dikatakan sungguh indah apa yang terjadi di gunung pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan oleh Petrus dengan ingin mendirikan kemah, sebetulnya itu bentuk kekeliruannya. Itu adalah bentuk ketidakfahaman dari Petrus atas apa yang dilihat. Kalau kita perhatikan misalkan di ayatnya ke-32 dikatakan, sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur dan ketika mereka terbangun. Jadi Petrus itu hanya melihat ujung dari peristiwa penampakan itu, Bapak Ibu Saudara. Petrus tidak melihat sebetulnya apa yang sedang dibicarakan oleh Yesus dengan Elia dan Musa. Maka sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, ketika penulis Injil Lukas memberikan kepada kita kisah mengenai ini, pertama-tama kita ingin dibawa kepada pemahaman bahwa Yesus adalah Mesias yang sejati. Dikatakan bahwa apa yang dipercakapkan oleh Musa dan Elia kepada Yesus adalah berbicara mengenai tujuannya ke Yerusalem. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, perjalanan Yesus masuk ke dalam Yerusalem itu bukan perjalanan Yesus menjadi raja yang dieluk-elukan dalam artian raja yang menunjukkan kemuliaannya sebagai penguasa politik. Tetapi perjalanan Yesus menuju Yerusalem adalah perjalanan Mesias yang pada akhirnya akan mengalami penderitaan dan sengsara karena kasihnya kepada kita umat manusia. Perjalanan ke Yerusalem adalah perjalanan penuh onak duri. Perjalanan penuh luka yang harus diterima oleh Sang Putra Allah itu, Bapak Ibu Saudara.
Bukankah memang sejak semula kehadiran Mesias yang dijanjikan oleh Allah dari zaman perjanjian lama, nubuat-nubuat para nabi memang harus masuk ke dalam jalan penderitaan. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita memerhatikan bersama-sama dituliskan dalam liturgi kebaktian bahwa pada hari ini adalah Minggu Transfigurasi. Minggu ketika Kristus menunjukkan kemuliaannya berkilau-kilau, Bapak Ibu Saudara. Minggu Transfigurasi yang dikatakan Minggu Kristus menampakkan kemuliaannya adalah satu masa pembuka ketika kita bersama-sama akan masuk ke dalam masa Prapaskah. Maka setelah ini tanggal 5 kita akan ada kebaktian Rabu Abu sebagai masa awal masa pertobatan kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, uniknya gitu ya, Petrus itu sudah berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sepanjang perjalanan menjadi seorang murid. Di bagian-bagian sebelumnya Petrus sendiri yang sudah mengatakan bahwa siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah. Lalu Tuhan Yesus mengatakan bahwa pada akhirnya sang anak manusia itu harus mengalami penderitaan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ini menunjukkan ternyata bahwa status seseorang yang dekat dengan Tuhan Yesus pun bukan berarti bahwa kita sungguh-sungguh memahami apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Apalagi ketika melihat sesuatu yang menyenangkan, kita ingin hal yang menyenangkan itu tetap ada di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga kalau kita merefleksikan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mungkin kita menjadi orang Kristen ada yang sudah belasan tahun, puluhan tahun. Apakah kita sungguh-sungguh memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara kehidupan kita menjadi orang Kristen itu seperti Petrus. Kehidupan kekristenan yang kalau itu menyenangkan bagi kehidupanku, kalau itu membawa keindahan bagi diriku, apalagi kalau itu berbicara mengenai kepentingan-kepentinganku yang diisi oleh Kristus, maka aku menjadi seorang Kristen. Apakah begitu Bapak Ibu Saudara? Apakah kehidupan kita hanya sekedar menggemari Kristus karena dia memberikan berkat-berkat secara materi dalam kehidupan kita? Ternyata Bapak Ibu Saudara, panggilan menjadi seorang Kristen di Minggu Transfigurasi ini, kita diingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa panggilan kita menjadi orang Kristen itu adalah panggilan untuk mengiring Sang Mesias, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengucapkan, ya saya menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan ini, ya saya mengaku percaya, dibaptis di sini. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengambil komitmen saya akan mengiring Kristus bahkan di dalam kehidupan yang tidak mudah. Saya tidak hanya ingin menerima hal-hal yang baik, yang menyenangkan dalam kehidupan ini, tetapi saya juga bersedia mengambil resiko kehidupan yang begitu berat ini, Bapak Ibu Saudara. Saya berani mengambil komitmen demi pelayanan bersama Kristus, meskipun seringkali ada banyak hal yang harus dikorbankan di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, mengambil komitmen untuk berjalan bersama dengan Kristus itu tidak menyenangkan. Kenapa? Karena ketika kita percaya kepada Kristus, ada salib yang harus kita pikul. Ada kedagingan yang harus kita lawan, Bapak Ibu Saudara. Ada hal-hal yang menurut dunia itu menyenangkan di dalam kehidupan kita, tetapi kita harus ambil di dalam kehidupan ini. Dan seringkali sebagai orang Kristen, ada konsekuensi-konsekuensi berat yang harus kita terima. Tetapi Bapak Ibu Saudara, begitulah di dalam perjalanan kita. Perjalanan ketika kita mengatakan, oh iya Tuhan, saya ingin mendengarkan Engkau yang dimuliakan. Perjalanan mengiring Kristus di dalam kehidupan ini. Tetapi seringkali kita seperti Petrus tadi. Kita lambat mengerti. Ketidakmengertian kita membuat kita seolah-olah bahwa pengalaman-pengalaman spiritual itu hanya milik kita sendiri. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dalam Injil Lukas ini, setelah terjadi peristiwa penampakan itu, mereka turun bersama-sama di dalam perjalanan.
Turun dari gunung artinya kita masuk ke dalam realita kehidupan sehari-hari tadi, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita turun tangga dari GKI Rahmani ini. Ibaratkan kita seperti turun dari gunung, berjalan keluar dari gereja. Kita bersama-sama masuk ke dalam kehidupan yang tidak mudah. Kita masuk ke dalam kehidupan yang sering menyakiti di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di tengah kehidupan yang tidak mudah itu, kita diajak untuk mewartakan Kristus di dalam kemuliaannya hari lepas hari. Sebab Allah sendiri yang berkata kepada mereka, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Maka Bapak Ibu Saudara, setelah kita mengenal ada Mesias yang sejati, lalu kita tahu bahwa dalam kehidupan ini kita diajak untuk mengiring Sang Mesias itu, maka berikutnya Bapak Ibu Saudara, ini yang terpenting, bahwa mengiring Kristus Sang Mesias dalam keseharian itu harus dibarengi dengan mendengar apa yang dikatakan Sang Mesias itu, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, di tengah realitas kehidupan tadi yang tidak mudah, di tengah realitas kehidupan yang tentu kita mesti menyadari, kita mengalami penderitaan demi penderitaan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ditanya gitu, penderitaan itu apa sih sebetulnya? Coba, teman-teman song leader, kira-kira penderitaan itu apa sih dalam kehidupan ini? Gak punya duit, Bapak Ibu menderita nggak? Menderita ya. Usaha mandek menderita nggak Bapak Ibu Saudara? Menderita. Tetapi apakah penderitaan-penderitaan itu berkaitan dengan situasi-situasi tadi ya? Gak punya duit, menderita, usaha nggak lancar, menderita. Apa sih sebetulnya Bapak Ibu Saudara penderitaan itu? Penderitaan itu tidak bicara tentang situasinya, tetapi penderitaan itu berbicara dengan apa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Ketika kita memiliki ekspektasi tertentu, ketika kita memiliki harapan-harapan tertentu, tetapi ternyata kenyataan yang kita terima dalam kehidupan ini, kita mengalami penderitaan. Waktu Bapak Ibu Saudara membuka sebuah usaha, buka toko, tentu harapannya cuan ya, cuannya baik, gede keuntungannya. Ternyata sebulan, 2 bulan, 3 bulan sepi. Waktu lihat usaha makin berkembang, kita juga semakin yakin bahwa ini usaha yang baik. Bulan depan kena cia gitu ya, ditipu sama teman sendiri. Maka yang menimbulkan penderitaan itu karena kita ada harapan-harapan tertentu, tetapi harapan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Suatu ketika saya mendapatkan cerita gitu ya dari seorang orang tua, dia cerita, aduh cuman tahu, saya sakit hati, kayaknya rasa hidup tuh susah. Saya tanya, kenapa Ai? Ya saya kan ngegedein anak, ngerawat baik-baik, disekolahin baik, punya harapan-harapan tertentu. Kok makin gede nggak kayak seperti yang kita harapkan. Kelakuannya begitu. Sekolahnya berhenti di tengah jalan, udah dikirim ke luar negeri mahal-mahal. Penderitaan nggak Bapak Ibu Saudara? Ada ekspektasi, ada harapan-harapan yang tidak sesuai dengan kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, di tengah segala ekspektasi-ekspektasi kita, harapan-harapan kita yang seringkali menimbulkan penderitaan, ekspektasi itu kita sampaikan kepada Kristus terlebih dahulu. Ya Tuhan, saya mau buka usaha. Ya Tuhan, saya mau membesarkan anak. Karena pada kenyataannya realitas kehidupan kita sehari-hari demikian, Bapak Ibu Saudara. Kenapa pada akhirnya kita perlu mendengarkan Tuhan Yesus di awal atau di dalam segala hal yang ingin kita lakukan? Karena pada saatnya itu akan membuat kita semakin percaya kepada Kristus, semakin kuat menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Selain itu Bapak Ibu Saudara, mendengarkan Kristus yang dimuliakan itu membuat kita semakin taat. Terlebih di tengah dunia yang semakin membuat kita tergoda untuk jatuh. Bapak Ibu Saudara, di tengah kehidupan kita, pergumulan demi pergumulan itu memang terjadi. Di tengah kehidupan kita yang semakin bising saat ini, di tengah kehidupan informasi-informasi semakin menakutkan. Pertamax dioplos, Pertalite, gas katanya langka kemarin Bapak Ibu Saudara. Di tengah kehidupan yang semakin menakutkan itu, pada akhirnya kita seringkali kehilangan suara Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara,
Kenapa kehilangan suara Tuhan pada akhirnya membuat kita menjadi tersesat gitu ya, membuat kita menjadi lemah? Karena tadi seringkali kita tidak memerhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan dengan seksama dalam kehidupan ini. Bukankah sejak awal Kristus Sang Mesias itu memberikan janji penyertaan, memberikan janji berkat di dalam kehidupan kita, tetapi pada akhirnya kita seringkali menjadi lemah, cemas, takut di dalam kehidupan ini. Karena kita tidak hanya memerhatikan, tetapi kita juga kurang percaya di dalam apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, pentingnya gitu dalam kehidupan sehari-hari kita meluangkan waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Bahwa firman Tuhan yang kita baca, sebetulnya kita sedang diajak untuk apa? Untuk memberikan kekuatan, serta memampukan kita mengambil keputusan-keputusan yang terbaik dalam kehidupan ini. Karena pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara, keputusan demi keputusan yang ditawarkan kepada kita itu bukan keputusan-keputusan yang mudah kita ambil. Beberapa waktu lalu di Tangerang saya mendapatkan curhat salah seorang anggota jemaat yang bekerja sebagai importir alat-alat kesehatan. Ada tender, gimana nih Pak Yogi? Tendernya besar, tetapi saya harus kasih uang pelicin sana sini. Kalau nggak kayak begitu, nggak masuk. Itu pergumulan Bapak Ibu Saudara. Ketika apa yang diinginkan oleh Tuhan harus berhadapan dengan apa yang diinginkan oleh kita. Kalau ngikut maunya kita, ya untungnya gede, pasti. Tetapi kalau ngasih sogokan kanan kiri, artinya berlawanan dengan kehendak Tuhan. Maka saya katakan, Bapak ambil waktu di hadapan Tuhan, dengar suara Tuhan. Sampai Tuhan ngasih keputusan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mendengarkan suaranya pada akhirnya dalam kehidupan ini memampukan kita untuk bersama-sama tadi melewati realitas-realitas kehidupan. Kita semakin percaya di tengah kehidupan yang tidak mudah. Kita semakin dibawa untuk taat di tengah godaan-godaan kehidupan ini. Karena kita tahu bahwa dalam penderitaan bersama Sang Mesias kita mengiring ke Yerusalem. Di balik salib itu ada pengharapan dari Kristus, ada kebangkitan bersama Bapak Ibu Saudara. Tetapi pada akhirnya kalau kita punya pendengaran yang baik kepada Tuhan, kita pada akhirnya diberikan kemampuan untuk berbicara, menyatakan pengharapan Kristus dari Sang Mesias itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Maka maukah Bapak Ibu Saudara mengawali kehidupan kita hari selepas hari dengan membuka telinga hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Alih-alih kita yang terus nyerocos bicara kepada Tuhan, tetapi kita saatnya juga mendengarkan suara Tuhan dan bersama-sama berjalan bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara.